banyak banget, mulai dari endorsement banyak yang cancel karena berbicara seperti itu kan. Terus yang kedua, YouTube saya nggak ada yang jalan sama sekali, view-nya juga aja kalau algoritmanya turun. Terus pekerjaan, keluarga yang mempertanyakan banyak banget. Tapi kenapa sebenarnya orang-orang mengidentikan dia Hasan masih speak up di luar mereka? Masih speak up, ya aneh. Kalau buat saya pribadi, Ibu P itu pada saat ditanyakan kenapa alasan dia memberikan statement tersebut atau dia speak up untuk saat ini, katanya alasannya sakit hati karena ditegur. Buat saya, ya namanya saya leader atau saya atasan, menegur ketika ada karyawan yang salah, masa nggak boleh? Kan harusnya boleh aja. Dan menurut saya menegur pun dengan bahasa manusia kok, dengan bahasa yang baik. Nggak ada namanya saya berbicara kasar atau buruk lah gitu terhadap Ibu P tersebut. Berarti perihal ancaman itu juga nggak ada ya? Ancaman apa? Kan Pak mengaku ada segi dari ancaman dari Ibu P ini begini ya teman-teman. Saya sebenarnya dia sebenarnya komunikasi itu ke saya, Ibu P ini. Dia menyampaikan hal-hal yang berbeda gitu. Baik itu terhadap saudara D gitu, terhadap saudara DS gitu. Dia menyampaikan hal-hal yang berbeda kepada kami gitu. Untuk saudara G aja dia menyampaikan bahwa saya diancam, saya apa segala macam gitu ya. Terus kepada DS dia menyampaikan kepada kami bahwa kalau saya keluar dari yayasan nanti saya akan dijamin oleh saudara DS dan dipekerjakan oleh saudara DS. Itu kami punya bukti rekamannya. Jadi Ibu P itu menyampaikan itu ke kami. Tiba-tiba dia preskon, terus kemudian memojokkan klien kami gitu. Itu yang sangat kami nggak masuk di akal kami ya. Jadi tapi ada tekanan dari luar juga. Saya nggak tahu kalau itu tekanan dari luar, tapi yang jelas Ibu P itu sudah tidak aktif ya, sudah tidak aktif. Jadi dia jatuh di Jogja, terus tulang ekornya dia patah, dan bulan September itu saya ingat banget dia sudah tidak aktif bekerja di Jakarta. Biasanya kalau kerja sama saya dia emang stay di Jogja, tapi sering bolak-balik di Jakarta seminggu atau 15 hari. Itu sudah tidak aktif dari bulan September sampai bulan Januari ya, sampai bulan Januari. Dan saya masih menggaji dia secara full. Jadi pada saat dia memberikan statement, saya pokoknya kaget banget dan shock, gemeter. Kok bisa orang terdekat saya yang notabene saya kenal beliau 2012 memberikan statement dan menjatuhkan saya di media. Seperti itu sih. Dan saudara AG itu adalah teman satu angkatan saya di airlines. Dia waktu itu di PHK, dia di force juga, dan dia meminta pekerjaan sama saya. Meminta pekerjaan, dan waktu itu saya hanya ada lowongan sebagai driver. Dan dia berkenan saya gaji. Jadi makanya dengan statement dia kayak gitu saya nggak tahu, kaget juga. Nah ini kan juga udah panjang ya, harapannya gimana sih Teh untuk kedepannya lagi? Emang mungkin itu mau diapain? Harapannya saya selalu berdoa dimanapun semoga cepat selesai kasus ini. Kita bisa fokus masing-masing dengan urusan kita dan pekerjaan kita, dan ya saya harap sih tetap keadilan ditegakkan. Mau damai duduk bareng atau melalui proses hukum aja? Damainya dengan siapa ya? Sebenarnya kan pihak kami tidak ada berkonflik dengan siapapun gitu ya. Jadi kita mau bilang damai dengan siapa gitu. Baik dengan pihak Bang DS, dengan Bang Pablo, dengan Gary, dengan siapapun nggak ada masalah gitu. Jadi kalau kemudian dibilang kami berkonflik, kami sama sekali nggak berkonflik gitu. Nggak ada masalah apa-apa. Itu tadi bukti-buktinya udah kita serahin ke penyidik nih, penyidik terkait keterlibatan itu ya, keterlibatan Mulai dari chat, video, foto semua udah kita kasih. Itu setuju dengan uang Atau tidak? Kalau untuk itu, iya. polisian tadi saya jawab apa? Kita selain dengan Jerry kan ada masalah baru dengan Bang Farhat. Ini bukan masalah baru sih, cuman kayak kemarin dilibatkan kembali nama PT seperti apa sih tadi tanggapannya? Saya nggak tahu. Soal apa namanya pengalihan donasi ke NTT, kemudian saya kenapa? Ya maksudnya Bang Farhat masih memburu, maksudnya bertanya-tanya kenapa itu dilarikan ke NTT ya. Muhammad Itu Abbas. hak, iya itu hak hukumnya Bang Farhat ya. Tapi kita nggak berkomentar soal itulah. Apalagi kan udah masuk laporan dari mereka gitu. Silakan kemudian dilanjutkan. Kami siap menghadapi hukum. Jadi sebagai warga negara yang taat hukum kami siap menghadapi. Ketika dipanggil dengan layak kami akan datang sebagai warga negara yang baik. artinya capek nggak sih? Maksudnya kemarin udah didamaikan gitu kan, tapi sekarang lanjut lagi konfliknya seperti itu Teh.
gimana capek teh? pasti capek banget, tapi ya kita namanya dipanggil pasti kita datang gitu, ikutin prosesnya. Mental sampai kena nggak sih Teh? Gue kenal banget dong, makanya kemarin ke LPSK itu saya mencurahkan semuanya. Ya saya cerita, saya nggak bisa tidur, saya jadi insomnia, terus pikiran saya kosong. Oke.